Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya, yaitu gagal bayar di 40 aplikasi lebih, 40 aplikasi pinjaman online. Saya hanya berpesan kepada kalian yang belum melakukan pinjaman online, yang belum pernah sama sekali melakukan pinjaman online, jangan kalian sekali-kali mengambil pinjaman di pinjaman online ya. Karena itu resikonya ternyata sangat besar, resikonya sangat menakutkan, dan resikonya sangat membuat kita stres, pusing, bahkan terasa hidup ini hampa, tidak ada artinya. Awalnya sebelumnya maaf ya, saya pakai masker agar saya tidak ditandai oleh para DC-DC, karena banyak sekali DC-DC yang datang ke saya yang mengancam saya. Akhirnya saya kabur. Oke, saya ceritakan. Pertama, saya melakukan pinjaman di satu aplikasi ya. Di satu aplikasi, saya melihat aplikasi itu promosi di Facebook. Saya melihat aplikasi itu promosi di Facebook, lalu saya download. Kemudian hanya disuruh mengisi KTP, data diri, dan seperti itu. Akhirnya saya mendapatkan pinjaman. Waktu itu saya hanya biasa-biasa saja, ya senanglah mendapatkan pinjaman seperti itu. Dan pekerjaan saya masih bisa mencukupi untuk menutup hutang saya di aplikasi tersebut. Saya jadi ketagihan dengan pinjaman tersebut. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya melakukan pinjaman, dan akhirnya pada suatu ketika itu di tempat saya bekerja itu melakukan pengurangan karyawan karena efek PPKM. Akhirnya mau tidak mau saya ikut dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Akhirnya hutang saya tidak bisa dilunasi di aplikasi itu. Karena saya tidak punya uang, saya biasa-biasa saja, saya tidak membayar tagihannya. Namun besoknya saya diteror mati-matian. Dalam satu aplikasi itu ada sekitar 50 nomor yang berbeda. Mereka melakukan entah itu panggilan via WhatsApp, panggilan seluler biasa, ataupun SMS, dengan ancaman-ancaman yang sangat menakutkan, dengan kata-kata yang sangat kotor, dengan kata-kata yang sangat jorok, bahkan sebuah kata-kata yang di luar kata sopan santun, yang kata-kata itu tidak pernah saya alami, tidak pernah diucapkan seseorang kepada saya dengan sesadis itu. Akhirnya saya panik, saya ketakutan, lalu saya mendownload sebuah aplikasi pinjaman online. Saya langsung mendownload 2 aplikasi. Lalu saya entah kenapa 2 aplikasi itu menyetujui pinjaman saya. Akhirnya saya mendapatkan pinjaman dari aplikasi tersebut untuk menutup pinjaman yang awal ini. Padahal saya pinjaman yang awal ini pinjam 400. Namun karena telat 1 hari, pinjam 400 itu harus dibalikin 550. Dan sedangkan saya telat 1 hari itu dendanya 100.000. Akhirnya saya membayarnya seperti itu. Akhirnya saya tenang. Namun di hari-hari kedepannya, di saat 2 aplikasi ini menagih, di saat 2 aplikasi ini hampir jatuh tempo, saya di situ mulai bingung lagi. Saya bingung, stres. Sedangkan tengok kiri, tengok kanan, tidak ada yang dijual, tidak ada yang bisa dipinjam, dan pas tidak ada yang dijual. Saya tidak punya, katakanlah tidak punya apa-apa untuk dijadikan uang seperti itu. Akhirnya saya pusing, saya pinjam online lagi, pinjam aplikasi. Kalau nggak salah saya pinjam 4 nih, kalau nggak salah. Dari mulai itu saya jadi terus-terusan pinjam, entah itu di aplikasi ilegal maupun legal. Di saat itulah kehidupan saya mulai berantakan dan hancur. Saya tidak sanggup untuk menutupi semua hutang-hutang tersebut.
banyak sekali teror-teror para DC yang menelpon semua kontak-kontak saya. Kontak saya berjumlah kalau nggak salah 180-an. Itu semua di inbox, semua diteror, semua diancam-ancam, padahal mereka tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Akhirnya teman-teman di kontak saya itu menghubungi saya, melapor saya, sedangkan DC-DC itu juga menyerang saya. Akhirnya saya hampir pecah kepala saya ini. Saya kebingungan entah bagaimana yang terjadi. Bahkan hari-hari saya terasa sepi, hari-hari saya terasa gelap, makan tidak enak, dan apa-apa itu dihantui rasa kecemasan, ketakutan. HP dari pagi, siang, dan malam itu tidak ada henti-hentinya meneror terus-terusan. HP itu selalu bunyi terus guys, dalam keadaan saya cas. Akhirnya saya pusing, saya matikan. Selang beberapa hari datanglah seorang DC, yaitu yang mengatakan debt collector. Mereka menagih, namun saya tidak punya uang. Akhirnya mereka mengirim sebuah surat pernyataan seperti itu agar saya mengembalikan. Akhirnya mereka pun pulang, dan banyak sekali DC yang datang ke rumah saya guys. Bahkan yang datang itu saya tidak bisa menghitung, entah itu 10 maupun 12. Rumah saya kayak lebaran seperti itu guys. Buat kalian yang terlilit utang pinjaman online, kalian tetap sabar, tetap kuat. Saya itu saking budek, saking stresnya, akhirnya saya pindah keluar kota. Saya meninggalkan semua yang ada di rumah. Saya takut mereka terjadi satu hal yang tidak diinginkan. Akhirnya saya di luar kota. Di luar kota saya merenung dan mencoba untuk berpikiran positif seperti itu guys. Sekali-sekalilah kita menyenangkan diri sendiri ya kan. Jangan terlalu stres terus. Kasihan jiwa dan raga kita. Saya berusaha untuk melunasi satu-satu, namun entah ini akan terlunasi atau tidak, karena jumlahnya sangat banyak sekali guys, mungkin 60 juta lebih. Dan bahkan saya tidak membuka semua aplikasi ya. Setiap saya ingin menutup lubang, ingin gali lubang tutup lubang, saya mendownload aplikasi. Kemudian saya buka aplikasinya, ternyata saya sudah meminjamnya seperti itu, dan banyak sekali. Akhirnya saya nomor saya buang, HP saya ganti. Saya berusaha untuk hidup tenang. Saya berusaha untuk menutup pinjaman-pinjaman yang legal seperti itu. Yang ilegal entah itu bisa bisa terlunasi atau tidak, karena bunganya yang sangat-sangat mencekik sekali. Lalu saya pergi keluar kota untuk menenangkan diri seperti itu, dan mencari sebuah pekerjaan untuk menenangkan pikiran. Kalau pikiran saya kalau saya tidak tenang, nanti akan muncul sebuah ide-ide untuk melakukan sebuah pelunasan, yang dimana ide tersebut suatu saat akan membunuh saya sendiri. Jadi saya menenangkan diri, menenangkan pikiran saya setenang-tenang mungkin, agar suatu saat saya bisa menemukan ide yang terbaik untuk menghadapi semuanya. Buat kalian-kalian yang tidak bisa membayar yang belum mampu membayar sebuah pinjaman aplikasi, ya tetap tenang, tetap sabar. Jangan bertindak bodoh, jangan bertindak ceroboh. Jangan takut diteror. Dulu saya pertama diteror itu sangat ketakutan, karena melebihi dari apa yang saya bayangkan.
Buat kalian yang belum pernah melakukan sebuah pinjaman online, jangan sekali-kali kalian melakukan pinjaman tersebut. Walaupun keuangan kalian bagus, walaupun gaji bulanan kalian besar, tapi saya sangat memberi saran, jangan sekali-kali kalian melakukan pinjaman online. Karena jika kalian terlena, nanti kalian akan ketagihan guys, soalnya ini uang. Dan akhirnya kalian lupa kalau itu adalah hanya uang pinjaman. Dan uang itu yang meminjam itu bukan keluarga kita, bukan saudara kita, bukan teman kita, melainkan orang lain. Sedangkan mereka pun penagihannya itu sangat-sangat brutal, sangat-sangat ganas sekali. Awalnya mereka baik guys, saat kita ingin mengajukan. Kadang di iklan-iklan itu kan ramah-ramah seperti itu, ramah, sopan. Tapi ketika kita gagal bayar, mereka seperti pembunuh. Mereka tidak tahu etika, mereka tidak tahu sopan santun, dan mereka tidak memiliki semuanya itu. Mereka terus mendesak kita, mereka terus memojokkan kita, dan mereka terus menekan sedalam-dalamnya kita agar kita ketakutan, agar kita gelisah, cemas, dan akhirnya kita mau membayarnya guys. Kita membayar dengan mendapatkan uang dengan cara yang buruk. Mereka tidak mau tahu seperti itu. Jadi itu saja buat kalian yang belum pernah melakukan pinjaman online, kalian hati-hati. Karena resikonya itu sangat besar, resikonya sangat menakutkan. Bahkan saya aja makan tidak terasa enak, tidur tidak nyenyak, kumpul-kumpul sama teman itu juga malu karena punya banyak hutang, apalagi ke saudara, seperti itu. Jadi gunakan waktu kalian, semiskin-miskin apapun kalian, usahakan jangan melakukan pinjaman online. Walaupun sekaya-kaya kalian, jangan pernah melakukan pinjaman online, karena roda ini berputar guys. Sekarang kita kaya, besok bisa jadi kita miskin. Nah, di saat kita miskin semiskin-miskinnya, kemudian kita punya tanggungan, sedangkan tanggungannya itu adalah sebuah pinjaman online. Nah, maka sebuah resiko yang akan kita terima, yaitu sebuah rasa sakit dan sebuah permaluan yang sangat luar biasa. Mungkin kalau yang nggak terlalu memikirkan tentang sebar data ya nggak masalah. Cuman kadang kan mental orang itu berbeda-beda. Kalau saya dulu disebar data itu di Facebook, itu saya dikatain maling, dikatain pembawa kabur uang arisan, dikatain pembawa kabur motor, pembawa kabur mobil bos, seperti itu. Padahal hanya pinjaman online, tapi mereka membuat kata-kata untuk menghancurkan diri saya. Namun saya tetap tenang, saya yakin suatu saat semoga ada jalan yang terbaik. Dan ini terus-terusan telepon itu terus berbunyi. Bahkan saya mengganti HP dan mengganti kartu, karena kartunya itu menggunakan data saya registrasi. Itu mereka juga tahu guys. Saya terus diteleponi seperti itu. Saya juga kaget kok bisa tahu ini orang. Akhirnya saya tanya ke orang yang mengerti soal jaringan seperti itu. Ternyata mereka dari pinjaman online itu banyak yang ahli IT guys. Mereka juga ahli jaringan, mereka bisa meretas apapun yang tersambung ke jaringannya, yang tersambung ke servernya. Bahkan semua foto-foto yang ada di galeri saya itu mereka bisa mengambilnya guys. Semua kontak-kontak saya, bahkan Facebook saya,
mereka juga tahu. Mereka mengedit foto saya, kemudian menyebarkan foto saya di grup yang ada di grup sebuah kecamatan yang ada di kecamatan saya, dan sedangkan grupnya itu sangat ramai sekali. Nah, disitulah saya merasa dirugikan, saya merasa malu. Semoga kedepannya baik-baik saja. Hanya itu yang bisa saya bagikan saya mohon kepada semua yang belum melakukan pinjaman online, jangan sekali-kali kalian melakukan pinjaman online. Dan buat kalian yang sudah terjerat seperti saya, ya semoga kita menemukan jalan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.